muda yang dikasihi Tuhan, untuk seluruh anggota jemaat GKI yang ada di Solo, Pasi Solo. Kita berjumpa lagi, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, kami senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami jemaat-Mu yang tinggal di Solo dan sekitarnya. Sampai hari ini Tuhan tetap memberikan makan, minum, pakai, dan juga segala aktivitas yang dapat kami kerjakan. Kami ingin mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Yesaya pasal 48 ayat 3 sampai ayat 5. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin menyapa remaja pemuda dimanapun teman-teman berada. Tema dari bacaan ini saya beri judul Mengasihi Sampai Terluka. Gitu ya, mengasihi sampai terluka. Nah, apakah ada di antara remaja atau pemuda atau ibu, bapak yang juga akhir-akhir ini bereforia dengan drama Korea? Saya juga salah satunya Bapak Ibu, ikut-ikutan saja. Agar kalau ditanya, ya saya termasuk orang yang ikut perkembangan dunia lah. Ini saya akhir-akhir ini saya tertarik dengan drama Korea yang berjudul Fate atau The Great Doctor. Nah, ini film bagus sekali menurut saya. Memang bercerita tentang Korea di masa lalu, tapi dia memadukan Korea di masa kini dan masa lalu. Bintang filmnya, bintang aktor lakinya ganteng sekali loh Bapak Ibu, remaja putri ya. Itu bernama pemainnya, nama aslinya Lee Min Ho. Tapi ketika dia berperan di Fate ini, dia adalah seorang jenderal yang ganteng, cerdas dan jago berperang, bernama Cho Young. Lalu aktrisnya itu seorang dokter yang cantik, berperan sebagai dokter, nama aslinya Kim Hye Sun, tapi di peran Fate ini dia bernama Ensu, biasanya dipanggil Ensu, tapi lengkapnya Yo Ensu. Nah, Bapak Ibu, ceritanya bahwa di satu dunia pada masa lalu itu membutuhkan seorang dokter atau medis untuk mengobati ratu yang kena serangan pedang dari penjahat. Nah, si jenderal ini yang ganteng ini bernama Cho Young itu diperintahkan untuk mencari tabib dari langit. Lalu ada pintu yang menghubungkan antara dunia kerajaan Korea itu dengan langit. Begitu Cho Young masuk, ternyata Korea zaman sekarang abad 21. Nah, dia bertemu dengan Ensu ini, ternyata dokter ahli bedah plastik. Kita tahu ya di Korea itu kan sekarang jagonya untuk bedah plastik. Si Ensu ini, dokter ini ditarik dibawa ke dunia masa lalu. Nah, di dalam perjalanan itu jenderal ganteng ini, Cho Young, dan dokter cantik ini, Ensu, jatuh cinta. Tetapi persoalannya, cinta ini membuat banyak penderitaan bagi mereka berdua. Sebab apa? Sebab memang sebagai jenderal, ia penuh perjuangan untuk membela negaranya,
tetapi sekaligus juga dia harus melindungi Ensu yang perlahan-lahan mencuri hatinya. Nah, sedangkan Ensu ini bagi masyarakat merupakan sosok yang sangat menarik karena mereka menyebutnya tabib dari langit. Dan memang karena dia pandai operasi, dia bisa melakukan operasi dengan waktu berapa menit. Operasi besar itu bisa dia atasi dan memang banyak korban yang terjadi pada saat itu, banyak yang hidup sehat lagi setelah dioperasi oleh Ensu. Nah, sehingga banyak pihak-pihak yang menginginkan Ensu untuk diri mereka. Inilah sebabnya yang membuat nyawa Ensu itu selalu berbahaya. Dan jenderal ganteng ini selalu berusaha untuk melindungi dan menjaga Ensu. Akibatnya apa? Dia harus bertarung, dia harus berperang, dia harus luka, dia harus berdarah dan nyawa taruhannya. Ensu mengetahui ini. Karena di dalam hatinya diam-diam dia jatuh cinta pada jenderal. Dia berusaha mencari jalan keluar agar dia bisa terlepas dari si jenderal. Karena menurutnya kalau dia terlepas dari si jenderal, maka nyawa jenderal ini akan terlindungi. Cinta ini membuat mereka berdua terluka sampai sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga perbuatan mereka itu perbuatan yang terbalik dari isi hatinya. Jadi sebetulnya cinta, ingin dekat-dekat, tetapi karena demi keselamatan, maka Ensu sengaja menjauhkan diri. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan kisah yang menyakitkan, cinta sampai terluka. Itulah yang terjadi di dalam hubungan antara Tuhan Allah dengan umat. Di dalam 3 ayat yang kita baca ini, itu mau menggambarkan kisah cinta, perasaan isi hati Tuhan yang sampai membuat Tuhan itu terluka. Jadi begini, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mempertaruhkan apapun untuk bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini sangat bandel. Sehingga suatu saat Tuhan harus memutuskan untuk menghukum mereka di pembuangan selama 70 tahun. Dengan demikian Tuhan yang sangat menyayangi bangsa Israel ini harus membiarkan bangsa Israel menderita di pembuangan selama 70 tahun. Apakah Tuhan senang dengan keputusannya ini? Enggak. Tapi saking dia sayangnya kepada umatnya, dia terluka dengan keputusannya. Dengan membuang bangsa Israel itu seolah-olah Tuhan membawa dirinya untuk jauh dari umat yang sangat dicintainya. Seolah-olah Tuhan pergi meninggalkan bangsa Israel, umat kesayangan, umat yang sangat dicintainya. Jadi terbalik, Tuhan sangat mencintai umatnya, mestinya dia ingin dekat-dekat dengan umatnya. Tetapi sebaliknya, dia pergi jauh dari umatnya. Dia buang umatnya jauh-jauh ke negeri Babel. Nah, Tuhan mengatakan ketika Tuhan merencanakan akan menghukum mereka, itu Tuhan sudah menyampaikan kepada mereka jauh-jauh hari melalui nabi-nabinya. Bahwa kalau kamu tidak bertobat, bahwa kalau kamu tidak berubah tingkah langkahmu, yang tadinya serong, pergi menyembah Baal-Baal, menyembah patung-patung, Tuhan bilang Tuhan akan menghukum berulang kali dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bolak-balik Tuhan ingatkan umatnya. Nah, setelah Tuhan ingatkan umat dan mereka tidak mendengarkan peringatan Tuhan itu, maka Tuhan mengatakan akhirnya aku sekonyong-konyong atau berangsur-angsur Tuhan melakukan atau melaksanakan apa yang telah Tuhan peringatkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa nubuat Tuhan betul-betul Tuhan lakukan. Ini ciri Bapak Ibu. Sesuatu yang datang dari Tuhan, kalau itu nubuat memang datang dari Tuhan, pasti Tuhan akan melaksanakannya. Nah, ini kita bisa membedakan dengan yang palsu. Yang palsu itu jika ada nubuat palsu dan ternyata tidak terjadi, maka nubuat itu palsu. Tapi kalau nubuat itu dari Tuhan, maka pasti terjadi. Tuhan ingin menunjukkan akulah Tuhanmu yang mengasihi engkau. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan seolah-olah berbeda dari isi hatinya. Ia menghukum umat sehingga membuat umat terluka, sebetulnya Tuhan sendiri pun terluka.
Dia mencintai, tapi seperti dia tidak mencintai terlihat dari perbuatannya. Itu hanya karena Tuhan sangat sayang pada umat, agar umat segera sadar akan perbuatannya dan berbalik dari perbuatannya yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Bapak Ibu, barangkali kita pun sama. Mungkin ada di antara perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan sayang sekali kepada kita. Tuhan ingin agar kita segera meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Nah, bisa terjadi karena perbuatan-perbuatan kita itu kita terluka atau kita menderita. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Ia sayang kepada kita. Ia mengizinkan hal yang pahit itu terjadi pada kita. Itu bukan berarti Tuhan itu senang. Tetapi dia juga terluka karena cintanya. Ibu Teresia mengatakan seperti judul ini juga Bapak Ibu. Mencintai sampai terluka. Artinya cinta yang sangat dalam. Sampai orang terluka. Dirinya sampai menderita karena cinta itu. Begitulah yang dirasakan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa arti dari kisah kita ini? Artinya Tuhan ingin kita segera berbalik. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan seperti sebagaimana Tuhan mengasihi kita melalui perbuatan-perbuatan kita yang berubah. Artinya kalau memang perbuatan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita berusaha untuk meninggalkannya. Karena ketika kita melakukan itu, kita terluka, Tuhan yang mengasihi kita pun terluka. Nah, mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita kembali membangun kemesraan kita dengan Tuhan dengan cara kita mengasihi Dia dan melakukan apa yang Dia mau. Tuhan nolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang telah mengasihi kami dan yang telah terluka di kayu salib karena kami. Engkau mengenal setiap kami, kiranya dengan kasih dan kesabaran-Mu, kami diberi kesempatan untuk memperbaiki tingkah langkah kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya Tuhan, kami boleh kembali membangun cinta kasih yang mesra dan erat kepada Tuhan atau dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan setiap kami, kehidupan setiap keluarga kami. Tuhan juga menyertai dan memberkati pekerjaan dan usaha kami, dan buatlah kami berhasil di dalam segala jalan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari sekolah yang baru. Kami berdoa juga untuk biaya-biaya yang kami perlukan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang membangun rumah tangga muda mereka. Kiranya mereka berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh gerejamu dan juga negara, pemerintah, untuk merespon situasi pandemi COVID dan pasca pandemi COVID. Kami mohon Tuhan kiranya kami boleh bersinergi dengan seluruh masyarakat dan pemerintah. Agar Tuhan kami dapat merespon dengan tepat situasi ini. Dan sungguh kami mohonkan kiranya Tuhan tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kami. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.